Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video-video yang kemarin kita membahas tuntas tentang struktur dan tekstur batuan beku khusus diorit. Paling tidaknya seorang geologis bisa memahami kenampakan fisik dari struktur dari tekstur untuk merekonstruksi proses pembentuk batuan diorit tersebut. Pembentukan diorit itu terjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembentukan magma baru. Pembentukan diorit erat hubungannya dengan aktivitas dari tektonik lempeng pada zona konvergen. Ketika interaksi antara dua lempeng, yang satu berkomposisikan sima yaitu silium, magnesium, dan satunya lagi berkomposisikan silium dan aluminium. Ketika biji berinteraksi antara kedua lempeng tersebut, dia saling menunjang bertabrakan seperti ini. Ketika sima atau silium magnesium berat jenisnya lebih berat, maka dia akan terdorong masuk ke dalam mantel bumi. Nah, ketika masuk inilah proses terjadi partial melting. Panas yang terjadi di dalam bumi yang diakibatkan oleh gesekan antara lempeng dan panas dari lapisan mantel atau yang bersumberkan dari inti bumi dan temperatur yang tinggi menyebabkan lempeng yang sima tadi, yang terdorong tadi, ikut masuk melebur menjadi magma baru. Itu lebih jelasnya kita terangkan lewat slide PowerPoint. Saksikan berikut ini. Pembentukan batuan diorit terjadi beberapa tahap. Di antaranya yaitu pembentukan magma baru. Pembentukan diorit erat hubungannya dengan tektonik lempeng. Pembentukan magma baru di zona konvergen diorit merupakan hasil dari zona subduksi yang terjadi melalui pelelehan sebagian batuan di mantel bumi. Proses ini memicu interaksi antara lempeng tektonik, khususnya ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Magma yang terbentuk kemudian naik ke permukaan dan membentuk busur vulkanik. Proses pembentukan magma di zona tektonik yang berkaitan dengan diorit yaitu lempeng konvergen. Ada beberapa tahap, yaitu nomor 1, zona subduksi. Lempeng samudra yang lebih padat menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini melepaskan air dan bebatuan yang tersubduksi ke mantel atasnya. Keduanya yaitu pelelehan sebagian. Air yang dilepaskan menurunkan titik leleh batuan di mantel, memicu lelehan sebagian dan menghasilkan magma baru. Magma yang terbentuk memiliki komposisi intermediate dioritik yang kaya akan mineral seperti plagioclase, hornblende, dan biotit. Magma yang naik ke permukaan. Magma yang lebih ringan dari batuan di atas yang akan naik ke permukaan karena gaya apung. Jadi dalam pembentukan magma ini, kalau kita lihat di sini ada lempeng yang menunjam, yaitu saya namakan sima dan sial. Ini komposisi silikon, magnesium, dan silikon aluminium. Karena perbedaan jenis, silikon magnesium lebih berat, jadi akan menunjam ke bawah. Sedangkan sial, silikon aluminium, dia akan menahan. Pada zona konvergen, panas bumi dihasilkan dari proses subduksi, di mana satu lempeng tektonik terdorong di bawah lempeng lainnya. Kalau diilustrasikan, ini adalah lempeng yang sima, yang menunjam ini adalah yang sial. Ketika dia terdorong, ini yang nahan, ini yang terjadi. Ketika ini terdorong masuk, dia menahan, maka sebagian di sini akan patah dan menimbulkan magma baru. Kenapa pada lapisan mantel magma ini dapat melebur? Karena tentunya panas. Saya ilustrasikan seperti ini. Ada kompor untuk memasak air misalnya, di mana kompor merupakan sumber panas.
sama ketika di bumi, yaitu inti bumi merupakan sumber panas di dalam bumi tersebut. Saat bumi terbentuk, unsur-unsur berat seperti besi, nikel, dan unsur-unsur yang lebih berat lainnya berkumpul di pusat karena gaya gravitasi. Besi dan nikel ini merupakan unsur berat, jadi pada saat pembentukan bumi, unsur-unsur yang lebih berat itu terpusat di inti bumi yang menjadikan sumber panas pada bumi itu sendiri. Jika diilustrasikan akan seperti ini, ketika lempeng yang sima ini bergerak masuk, nah di sini yang sial akan menahan. Kenapa ini menahan? Karena perbedaan berat jenis. Nah, ketika dia terus masuk ke area yang mantap, maka di sini akan batuan ini akan melebur. Ini yang masuk tadi yang sial ini akan melebur ke dalam mantel menjadi magma baru. Nah, di sini. Ini ketika melebur, sisi yang menahan akan naik, mengalami pengangkatan. Nah, ini pengangkatannya begini. Yang kedua dari proses pembentukan diorit yaitu intrusi dan percampuran magma. Intrusi mengacu pada batuan beku yang terbentuk ketika magma menerobos batuan yang sudah ada sebelumnya atau batuan yang lebih tua, atau juga bisa disebut juga batuan dinding, dan membeku di dalamnya. Diorit sering juga ditemukan pada tubuh intrusi sil, yaitu lapisan batuan yang sejajar dengan lapisan batuan di sekitarnya. Sering pula ditemukan dalam bentuk intrusi dike, yaitu lapisan batuan yang memotong lapisan lain, dan bisa juga ditemukan dalam intrusi batolit, yaitu massa batuan yang lebih besar yang terbentuk di dalam permukaan bumi. Lebih jelasnya kita terangkan lewat slide PowerPoint. Saksikan berikut ini. Intrusi magma. Diorit, batuan beku intrusif yang berarti terbentuk di dalam permukaan bumi. Magma yang telah terdiferensiasi kemudian menyusup ke dalam batuan yang lebih tua, batuan samping, dan mendingin secara perlahan di bawah permukaan bumi. Pendinginan yang lambat ini menunjukkan kristal-kristal mineral dalam magma untuk tumbuh menjadi ukuran yang terlihat oleh mata telanjang, menghasilkan tekstur diorit yang khas. Yang dimaksud dengan batuan samping dan lebih tua tuh ini, jadi ketika magma naik ke permukaan, kadang dia mengikuti arah perlapisan. Nah, ini dike. Kadang dia mengikuti arah perlapisan. Ini sil. Nah, ini pipa gunung api. Ini lokolit juga sama, membentuk arah perlapisan. Ada juga yang memotong arah perlapisan. Ini kayak pipe. Tidak ada sil, ada dike, ada pipe, ada lokolit, ada batolit. Diorit terbentuk dari intrusi magma yang mendingin perlahan di bawah permukaan bumi. Magma ini mengalami pendinginan bertahap sehingga mineral-mineral sempat mengkristal, membentuk batuan dengan tekstur yang kasar. Proses pembentukan sering dikaitkan dengan zona subduksi, di mana lempeng tektonik bertumbukan dan yang menyebabkan pelelehan sebagian batuan serta membentuk magma. Tahapan pembentukan diorit yang ketiga yaitu kristalisasi magma. Pendinginan dan kristalisasi magma adalah proses di mana magma
yang merupakan batuan cair panas, mendingin, dan mengeras, membentuk struktur padat yang akan kuat. Pembentukan batuan beku pada tahap kristalisasi fraksional pada diorit mengacu pada proses pemisahan mineral dari magma diorit saat pendinginan yang menghasilkan perubahan komposisi batuan dan terbentuk batuan dengan mineral yang berbeda-beda. Intinya saat magma diorit pendingin, mineral-mineral tertentu akan mengkristal pada suhu yang berbeda-beda. Dan jika kristal ini terpisah dari magma cair, maka komposisi magma akan berubah. Dalam proses pendinginan magma, mineral olivin akan mengkristal dulu sebelum mineral plagioklas. Karena mineral olivin memiliki suhu kristalisasi yang lebih tinggi dibandingkan plagioklas. Mineral olivin itu pada kelompok ultramafic. Jadi di sini pada kelompok ultramafic. Nah, jadi mineral-mineral di sini punya titik berbeda-beda. Ketika suhu magma itu di angka 1200, nah lambat laun magma ini naik ke permukaan, dia akan menurunkan suhunya. Nah, ketika dia turunkan suhu, maka di sini ada perubahan dari mineral-mineral. Dalam proses pendinginan magma, mineral olivin yang mengkristal lebih dulu sebelum mineral plagioklas. Hal ini karena mineral olivin memiliki suhu kristalisasi yang lebih tinggi dibandingkan plagioklas. Setelah olivin mengkristal, magma akan mengalami perubahan komposisi dan pada tahap selanjutnya pada suhu tertentu dia berubah akan membentuk plagioklas, akan mulai mengkristal dalam batuan diorit. Selanjutnya, dalam proses pembentukan batuan beku melibatkan kristalisasi mineral lain, terutama mineral mafic, dan bisa termasuk dari mineral felsik. Oke, jadi ketika di sini suhunya 1200, ini kan ada kelompok ultra basah, ada basah, intermediate, dan ada asam. Ketika suhunya dia turun, maka magma ini akan berubah berdasarkan suhunya. Ini ada olivin, piroksin. Jadi ketika ini olivin terbentuk, nah di sini olivin terbentuk, suhunya turun, maka ini olivin tidak terbentuk lagi. Ini discontinue. Nah, terbentuk mineral lain seperti piroksen, turun lagi suhunya jadi hornblende, jadi biotit, terus sampai suhu terendah pada ini reaksi borbon cair itu sekitar 600 derajat Celcius. Nah, sekarang tahapan kristalisasi fraksional dari magma. Yang nomor 1 ini pendinginan magma. Magma mengkayakan silika setelah mengalami pembentukan diorit mendingin secara bertahap di dalam bumi. Pada suhu yang lebih tinggi, mineral seperti olivin, piroksin boleh mengkristal dan mengendap di dasar magma karena massa jenisnya lebih tinggi. Nah, ini yang bintik-bintik ini diilustrasikannya seperti ini. Nomor 3 yaitu pengendapan mineral. Karena pendinginan berlanjut, mineral-mineral seperti hornblende, biotit juga mulai mengkristal dan mengendap, sementara plagioklas dan feldspar mengkristal pada suhu yang lebih rendah. Yang keempat yaitu magma tersisa. Magma yang tersisa setelah kristalisasi ini memiliki komposisi yang berbeda dari magma awal karena mineral yang mengkristal dan mengendap. Tekstur diorit. 5. Tekstur diorit. Proses pendinginan yang lambat akan memungkinkan kristal-kristal mineral dari dalam batuan diorit tumbuh besar sehingga menghasilkan tekstur yang kasar sampai dikenali dengan mata telanjang. Interaksi dengan batuan lain. Interaksi dengan batuan lain ini terjadi saat magma tersebut meleleh dan bercampur dengan batuan di sekitarnya, atau saat magma tersebut melewati lapisan batuan yang berbeda.
Beberapa interaksi spesifik meliputi sebagai berikut. Kontak langsung dengan batuan samping atau country rock. Yang pertama yaitu peleburan dan bercampur dengan batuan sekitar. Magma diorit yang lebih panas dapat melelehkan batuan di sekitarnya seperti batuan granit atau batuan lain yang kaya akan silika dan bercampur dengan magma tersebut mengubah komposisi diorit. Yang kedua yaitu reaksi dengan batuan lain di dinding. Ini yang intrusi tadi ya. Saat magma diorit yang lebih panas bersentuhan dengan batuan yang lebih dingin, dapat terjadi reaksi antara magma dan batuan tersebut membentuk lapisan tipis atau zona reaksi di sekitar batuan yang lebih dingin. Yang keempat yaitu fragmen batuan lain. Diorit juga dapat mengundang fragmen batuan yang terangkat dari batuan di sekitarnya dan terperangkap dalam magma yang mendingin. Fragmen-fragmen ini merupakan batuan yang lebih tua, batuan yang berbeda komposisinya, bahkan fragmen dari batuan yang sudah ada di dalam kerak bumi. Proses-proses ini menghasilkan variasi dalam komposisi mineral dan tekstur diorit yang mencerminkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Sebagai penutup materi yang saya bawa, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu struktur batuan beku khususnya diorit, yang ketiga yaitu tekstur batuan beku khususnya diorit, yang keempat yaitu pembentukan batuan diorit. Sebagai ulasan, struktur masif pada batuan diorit adalah batuannya tidak menunjukkan adanya jejak gas, tidak menunjukkan adanya aliran lava, tidak juga menunjukkan adanya fragmen lain yang tertanam di batuan tersebut. Struktur batuan beku erat kaitannya dengan lokasi pembekuan magma atau lava. Struktur masif ini menunjukkan bahwa batuan tersebut adalah suatu massa yang homogen, utuh, kukuh, kuat. Tekstur batuan beku khususnya diorit menunjukkan ukuran butir, bentuk butir, dan susunan mineral dalam batuan tersebut yang mencerminkan kondisi pembekuan magma atau lava, memberikan informasi tentang kecepatan dan asal-usul magma pembentuk batuan tersebut. Inti dari pembelajaran tekstur dan struktur batuan beku adalah memahami bagaimana batuan ini terbentuk, dari magma ataukah dari lava, serta bagaimana interaksi fisik seperti warna, ukuran butir, hubungan kristal dan bentuk kristal, serta mineral penyusun dari batuan diorit tersebut, dan memberikan kita informasi tentang proses pembentukannya. Dengan memahami proses pembentukan, struktur, dan tekstur batuan beku, kita dapat menginterpretasi sejarah geologi dan dapat memahami proses yang terjadi di dalam bumi. Dengan demikian, struktur dan tekstur batuan beku bukan saja elemen visual, tapi merupakan jendela untuk memahami sejarah dan proses geologi yang membentuk bumi kita. Maksud saya membuat konten ini adalah untuk mengedukasi semua kalangan, terutama pelajar-pelajar SMK jurusan Geologi Pertambangan dan mahasiswa-mahasiswa pemula jurusan Teknik Geologi dan Teknik Pertambangan yang masih semester awal. Dan khususnya juga untuk anakku Lukman Ashabun Naim yang sekarang lagi gemar untuk belajar sains. Bila ada kekeliruan dalam konten saya, mohon dimaafkan lewat kolom komentar. Ikuti terus konten selanjutnya dalam bidang geologi dan sains pada channel YouTube dan TikTok yang sama. Salam dari saya, Gilang Aulia Baharta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.